Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau review Oppo Reno 3 nih. Nah, kalau kalian yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok supaya kalian tahu apa aja isi dari kemasannya. Sekarang saatnya review nih. Jadi gue udah nyobain si Oppo Reno 3 ini, Reno 3 ini selama kurang lebih 5 hari. Dan dalam 5 hari itu gue berkesimpulan kalau Oppo Reno 3 ini punya kualitas yang cukup baik. Cukup ya. Nah, di beberapa video-video Oppo gue yang sebelumnya yang bahas tentang Oppo, terakhir gue bahas Oppo A31 dan di situ banyak banget yang komentar karena gue menilai si Oppo A31 itu kurang bagus atau kurang recommended. Banyak banget di situ yang komen kalau misalnya gue nggak pro Oppo, gue ngeledekin Oppo terus gitu dan segala macem. Padahal kayaknya baru kali itu doang gua nilai jelek karena memang produk Oppo yang itu menurut gua nggak recommended dan overpriced, dan nggak semua produk Oppo kayak gitu kok. Lagian di video Oppo A31 tersebut, kalau kalian udah nonton, itu gua ngebandinginnya bukan sama brand lain, sama yang sama-sama produk Oppo juga gitu. Contohnya di situ ada Oppo A5 2020. Nggak seperti yang teman-teman komen, misalnya gua sentimen sama brand Oppo, gue nggak sentimen sama brandnya ya. Gue emang nggak suka sama produknya si Oppo A31 karena memang nggak sesuai sama harga yang mesti kita keluarkan untuk si Oppo A31 tersebut. Terus, kalau misalnya kalian yang nontonin video Om Gadget dari dulu banget sampai sekarang, kan dulu gue udah banyak bahas banget ya mengenai Oppo, dan ada yang gue anggap kurang bagus, kayak misalnya si A31, ada yang gue anggap bagus banget. Kayak si Oppo A5 2020 itu gue rekomendasiin banget karena harganya cuma 2,2 jutaan saat itu, dan value yang lu dapetin lebih dari apa yang seharusnya lu keluarin di harga segitu gitu. Nah, ada juga yang sedang-sedang aja yang cukup, kayak misalnya di Oppo F11, F11 Pro, dan juga ini yang terbaru, Oppo Reno 3. Nah, kenapa gue bilang cukup bagus, nggak sampai bagus banget gitu. Ini langsung gue kasih kesimpulan di awal aja ya, nanti penjelasannya berikutnya. Biasanya kan gue ngasih kesimpulan di akhir, nah sekarang gue kasih kesimpulan di awal aja deh buat menarik minat kalian. Apa sih alasan gue bilang ini cukup baik? Karena pertama sebenarnya harganya pricey, alias boleh dikatakan overpriced. 5,5 juta untuk spesifikasi yang didapat, untuk desain yang didapat kayak gini, harganya kemahalan. 5,5 juta. Desain dan spek kayak gini bisa lu dapetin di harga 3-4 juta doang. Jadi menurut gue agak overpriced, sekitar 1-1,5 juta untuk si Oppo Reno 3 ini. Tapi dia juga punya satu sisi yang menurut gue dia pantas dihargai 5,5 juta. Yang gue suka banget atau yang gue pro itu yang pertama dari sisi kamera. Kameranya ini pantas dihargai 5,5 juta karena emang bagus banget. Ketika gue bandingkan dengan harga yang lebih mahal, misalnya Realme X2 Pro yang 7,7 jutaan dan juga Oppo Reno 2 yang harganya sekitar 8 jutaan, si Reno 3 ini masih bisa ngimbangin banget Nets. Dan hasilnya emang sesuai lah, sama seperti jajaran kelas atasnya atau kelas budget flagshipnya si Oppo gitu. Hal kedua yang gue suka adalah layarnya. Memang bukan layar yang terbaik di kelasnya, tapi salah satu yang terbaik lah. AMOLED, under display fingerprint, dan resolusinya Full HD. Ya, brand lain misalnya Realme bisa dapat 90 Hz, tapi ini cuma 60 Hz, gak apa-apa. Hal ketiga yang bagus adalah soundnya atau speakernya. Speaker bawahnya ini nendang banget, ada kencang, kemudian dinamis, suara bassnya kerasa, dan udah dukung Dolby. Nah, itu bagusnya. Terus yang cons-nya nih, yang gua nggak sukanya gitu. Pertama desainnya tuh kayak HP 3 jutaan banget. Terus yang kedua ya speknya juga mungkin bisa lu dapetin di harga 3-4 jutaan. Nggak bagus-bagus banget gitu, nggak sesuai sama harga 5,5 juta sebenarnya. Itu kalau lu mau berekspektasi lebih. Terus yang ketiga ya fiturnya kurang gitu. Untuk kelas harga segitu, orang yang pengen butuh fitur lengkap, emang saingannya juga fiturnya lengkap kayak Samsung, Huawei segala macem, di harga 5,5 juta udah komplit banget. Kalau ini fiturnya masih menurut gua nanggung. Nah, itu dia. Seperti apa penjelasannya, kenapa gue menilai seperti itu di awal? Kalian ikutin aja video ini dari awal sampai habis, karena akan gue jabarkan semuanya, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian yang ingin meminang, yang emang minat banget buat meminang si Oppo Reno 3 ini.
Yuk. Dari segi desain enak digenggam meski layar besar tapi ternyata cuma memanjang. Bodinya masih ramping dan silk, pas banget di tangan. Penempatan tombol-tombol oke dan berasa ringan jadi nggak pegel menurut gua. Sayangnya desain depannya kuno. Masih pakai Juve drop nih Nets. Dan backcase maupun frame-nya ini semuanya plastik. Jadi sedih deh punya HP yang harganya 5,5 juta tapi material bodinya sama HP yang 3 jutaan. Dari segi look dan warna sih ya nggak mewah juga, gua ngelihatnya malah kayak Oppo A31 ya kayaknya. Ini adalah HP pertama dengan otak Helio P90 12 nanometer. Nggak wah banget sih, apalagi kita tahu lah harganya yang cukup wah. HP ini nggak lebih cepat dari Snapdragon 665 dan 710 dan cuma sedikit lebih cepat dari MediaTek Helio P70 pendahulunya. Skor benchmark PC Mark-nya mencapai 6731 dan kalian tahu ini jauh di bawah Realme 6 Pro yang punya skor 10.000 lebih. Skor segini setara sama Redmi Note 7 atau Redmi Note 8. Yang sama harga 2 jutaan ya setaranya. Namun lihat detailnya, rupanya skor olah gambarnya juga cukup tinggi. Gue yakin chipset ini ISP-nya bagus dan hasil kameranya akan bagus pula. Nah, P90 buat pemakaian sehari-hari masih lumayan enak loh, no problem, multitasking juga lancar, RAM-nya 8GB, itu bekerja baik, bisa jalanin sampai 12 aplikasi sekaligus tanpa close di background. Yang masalah tuh sebenarnya gamingnya sob. Buat yang keluar duit 5,5 juta dan ingin dibawa ngebut, ya mending pilih HP lain aja, jangan pilih Reno 3 karena Reno 3 tadi Helio P95-nya nggak terlalu cepat. Terus dia pakai GPU PowerVR GM9446 yang skor 3D Mark-nya 1241 dan 1500 aja. Dipakai main PUBG settingannya cuma smooth ultra dan HD high. Standar HP kelas 3 jutaan sih dapetnya kayak gini dan malah sama kayak Helio G70 di Realme C3 yang harganya 1,7 juta. Masa iya sih HP 5,5 juta mau disamain sama yang 1,7 juta? Ya itu, kalau dari performa emang itulah gambarannya. Tapi dengan settingan itu menurut gue tetap playable kok. Masih bisa diandelin ketika kalian suntuk bekerja dan sesekali ingin main game casual atau main game esports. Nah, sekarang yang mau gue bahas ada performa baterainya. Baterainya tidak terlalu besar, cuma 4000 mAh lebih dikit. Ya, nggak sampai 5000 mAh gitu. Tapi menurut gue cukup awet. Mungkin Helio P90 emang didesain bukan terlalu untuk kencang, tapi untuk performa baterai yang imbang gitu. Tembus standby time-nya itu bisa sampai 17 jam, lebih dari 17 jam. Nggak pernah di bawah itu, bahkan sempet sampai sehari lebih, 24 jam lebih. Itu dengan pemakaian ala gua yang untuk sosial media, kamera, kemudian nonton YouTube, gamingnya jarang banget. Dan standby time-nya memang nggak bisa dicek kalau di ColorOS ya, seperti yang dulu-dulu gitu. Tapi gue perkirakan sekitar 6 jam sih sampai lah, karena gue lihat aplikasi-aplikasi yang berjalan memang rata-rata menghabiskan waktu kalau dijumlah bisa sampai sekitar 6 jam. Nah itu, jadi awet banget enggak, boros juga enggak, cukup. Dan yang paling penting, dia udah VOOC. Meski bukan VOOC yang terbaru, bukan VOOC 3 titik, bukan VOOC yang 30 watt kayak di Realme 6 Pro gitu. Ini gue kayak bingung ya, dia harganya lebih mahal, keluar di tahun 2020 tapi pakai VOOC yang ketinggalan. Itu pakai VOOC 3.0 yang 20 watt, tapi itu cukup. Ngisi sekitar 70 menit itu bisa sampai 100%. Jadi cuma 1 jam lebih dikit doang. Nah, yang gue suka itu VOOC-nya emang teknologi yang nggak ada lawan sih menurut gue kalau di teknologi kecepatan charging dan kenyamanan chargingnya. Jadi cepet juga nggak panas kalau VOOC. Sekarang bahas kameranya. Nah ini nih menurut gua keunggulan yang sangat bagus dari Reno 3 adalah kameranya. Bahkan menurut gua kamera dari Reno 3 bisa menantang HP-HP kelas budget flagship yang harganya di 8 jutaan. Contohnya ya Reno 2 gitu, pendahulu Reno 3 atau misalnya Realme X2 Pro. Sekarang kita bahas hardware-nya dulu. Susunan quad kameranya ada kamera utama 48 megapiksel f1.8, 13 megapiksel tele 2 kali optical zoom, 8 megapiksel ultra wide angle yang bisa makro juga. Kemudian ada 2 megapiksel monochrome untuk depth effect. Sedang kamera depannya ada 44 megapiksel f2.4. Lumayan kan? Super kan gitu. Ya, gua rinci fitur kameranya ya yang bisa nyaingin flagship kayak gini. Nah, dimulai dari mode foto dulu deh. Itu fitur kameranya dia HDR bisa, chroma boost bisa, khasnya Oppo, bisa enhance warna sama bisa HDR. Terus next ini jenis lensanya karena dia ada 4 lensa, dia bisa ultra wide, wide, kemudian ini optical zoomnya 2 kali, terus bisa hybrid juga sampai 5 kali. Nah, kalau di mode kamera utamanya ini, menariknya itu lu bisa set sampai 48 megapiksel di menu ini.
Kemudian lu mesti bisa ngaktifin HDR dan Chroma Boost. Nah, ini yang menurut gua fitur yang sangat bagus di Oppo Reno 3 karena sebelum-sebelumnya Oppo kalau misalnya yang kameranya 48 megapiksel, ketika resolusi 48 megapiksel diaktifkan, itu HDR sama Chroma Boost-nya nggak bisa dinyalain, nggak bisa on. Jadi hasilnya tuh bagus, gue udah cobain, nanti lu lihat sendiri hasilnya. Ketika 48 megapiksel plus HDR ya jelas, ini keren banget, detailnya dapet, warna dapet, kemudian efek Chroma Boost-nya juga bisa dapet. Padahal biasanya di HP-HP sekelasnya ketika mode full resolusi paling besar itu cuma bisa ngambil foto yang raw aja gitu, yang standar gitu, yang belum ada enhance-nya. Nah, ini keren. Terus dia ketika kita pakai mode foto yang mode Pro otomatis itu bisa di set ke XHD atau Ultra HD. Nah, ini bisa diaktifin Ultra HD-nya dan dia akan hasilin foto resolusi 108 megapiksel. Artinya sama dengan HP-HP mahal misalnya Mi Note 10 Pro, kemudian beberapa handphone lain yang udah 108 megapiksel yang harganya di atas 10 jutaan. Nah, ini bagus meskipun hasilnya memang agak lebih bagus yang tadi 48 megapiksel karena ini pakainya mode manual. Kalau 108 megapiksel cuma bisa di mode manual, nggak bisa di mode auto. Buat lo yang sungkan ngotak-ngatik ya kayaknya nggak cocok pakai mode itu. Terus dia ada Ultra Night Mode yang ini udah generasi keberapa ya, gue lupa. Ultra Night Mode yang generasi terbaru lah, udah 2.0 dan udah gue bandingin sama Realme X2 Pro yang harganya notabene lebih mahal. Hasilnya menurut gue algoritma si Ultra Night Mode yang baru di Oppo Reno 3 ini bisa bikin foto yang terangnya rata, hampir semuanya rata, terangnya rata, detailnya masih dapet. Kalau di Ultra Night Mode sebelumnya dia kayak ngejar detail doang, tapi cahayanya nggak merata semuanya jadi terang. Nah, lu bisa lihat hasil-hasilnya kayak gini. Foto-foto perbandingan night mode yang versi ColorOS 6 di Realme X2 Pro sama night mode yang di ColorOS 7 itu beda banget. Terus di sini ada mode tripod nets. Mode tripod ini berarti ultra night mode-nya nggak auto, dia kayak lebih lama gitu. Nah, jadi bener-bener ngambil beberapa detik dan lu emang ini nggak boleh goyang. Kalau goyang ya jadinya ngeblur. Nah, ini buat alternatif kalau misalnya lu foto di tempat yang bener-bener gelap tapi lu butuh tripod. Itu di fotonya ya. Nah, masih di foto, di memakai kamera depan yang 44 megapiksel ini itu juga bisa pakai mode semalam. Nah, ini selfie jadi bisa terang walaupun di tempat gelap, nets. Asik banget. Ya. Dan ini keren banget. Selain itu, selfie-nya juga tetap bisa mode portrait dan mode foto biasa dengan HDR selfie. Ini resolusinya penuh 44 megapiksel. Ini cakep sih menurut gua hasil selfie-nya. Nanti lu lihat setelah ini ya. Next gua mau bahas soal perekaman videonya. Nah, perekaman videonya untuk resolusi dulu deh. Kamera depan ini hanya bisa, yang sangat disayangkan itu menggunakan kamera depan hanya bisa mentok di 1080p. Nah, ini bisa lu lihat. Kamera depan hanya mentok 1080p, ini frame rate-nya 30 fps sama 720p, nggak bisa lebih, nggak bisa 4K, nggak bisa 60 fps juga. Tapi di kamera belakang ini juga menurut gua cukup superior karena resolusinya bisa 4K, udah 4K tapi 30 fps ya, belum 60 fps. Kalau misalnya di Reno 2 dia masih ngangkat sampai 60 fps atau di Realme X2 Pro karena chipsetnya emang kenceng. Kalau ini P90 emang chipsetnya nggak terlalu hebat lah. Cuma di 1080p itu bisa 60 fps. Cukup sih menurut gua. Cuma memang kamera depannya aja yang agak kurang. Terus dia punya fitur yang namanya Ultra Steady. Ultra Steady yang ada di Oppo Reno 3 ini beda dengan Ultra Steady sebelumnya yang ada di Realme X2 Pro atau di Reno 2 karena dia ada dua mode. Kalau Ultra Steady yang ini standar. Ini hasilnya masih sama kayak di ColorOS 6. Kalau misalnya yang di sini ada trigger Ultra Steady Pro, kalau misalnya lu aktifkan itu hasilnya akan jauh lebih stabil lagi dan hasilnya bisa lu lihat kayak gini. Beda banget kan sama yang ColorOS 6 yang Ultra Steady pertama. Cakep banget sih menurut gua. Itu Ultra Steady. Sekarang dengan harga 5,5 juta yang bikin gua emes lagi sama fitur-fitur di kameranya adalah bisa video bokeh. Nah, ini ada tombolnya buat ngaktifin bokeh. Nah, ini keren banget, nets. Jadi videonya bisa blur meski di HP mid-range ini punya fitur yang sama kayak di budget flagship. Kayak di Reno 2 tahun kemarin atau misalnya di Realme X2 Pro atau di Samsung yang kelasnya mahal kayak Note 10 atau S20.
itu ada mode bokeh, dan ini mode bokehnya depan belakang Nets, bukan main-main. Nah, di depan begini juga pakai kamera depan bisa blur belakang ya, video blur, asal nangkep bentuk muka sih harusnya, bentuk muka orang. Nah, kurangnya lagi itu ada di slow-mo-nya Net. Slow-mo-nya ini nggak ada ultra slow-mo kayak di Reno 2 atau di Realme X2 Pro. Dia cuma bisa milih 1080p atau 720p, dan udah gua cobain, kayaknya yang di 1080p itu cuma sekitar 120 atau 240 fps, sedangkan kalau di resolusi 720p itu sekitar 240 sampai 480 fps. Pokoknya lambatnya segitu. Nggak ada yang bener-bener lambat banget kayak di HP-HP yang budget flagship yang bisa 960 fps. Nggak apa-apa sih, wajar. Fitur-fiturnya udah komplit, dan menurut gue di harga 5,5 juta ini bisa nyaingin pesaing-pesaingnya dari brand sebelah gitu. Fiturnya komplit banget. Buat hasilnya lu bisa lihat sampai puas kayak gini nih. Next, kita bahas hal lainnya. Layarnya udah AMOLED Full HD namun masih 60Hz, belum 90Hz. Layarnya bagus, gonjreng, dan kontras. Desain poni mungkin satu-satunya penghalang HP ini yang bisa populer di 2020 ya. Untuk speakernya juga ngimbangin banget layarnya. Sama-sama bagus, speakernya keren, dukung Dolby Atmos, tapi sayangnya belum stereo. Masih single bottom fairing speaker, tapi menurut gua kualitasnya udah jempolan banget. OS-nya udah ColorOS 7 berbasis Android 10. Ini OS baru yang konon dijanjikan Oppo akan hadir juga di Reno series generasi pertama dan kedua. Ada dark mode yang kece dan icon-iconnya juga bisa dikustomisasi. Fitur pelengkapnya juga si Oppo Reno 3 ini menurut gua nggak komplit, nggak ada NFC, sangat disayangkan, harganya mahal loh, lumayan. LED notif juga nggak hadir, infrared apalagi. Untungnya teknologi unlocknya udah canggih. Ada in-display fingerprint yang kencang banget di HP ini, face unlocknya juga kencang banget. Ada juga aplikasi Soul Loop, andalan dari Reno series nih, ini menurut gua. Edit video bisa sangat simple pakai aplikasi Soul Loop ini. Ya, itu dia Nets, review dari si Oppo Reno 3 ini. Mudah-mudahan review ini bisa ngebantu kalian, bisa kasih gambaran ke kalian kayak apa sih kelebihan dan kekurangan dari si Oppo Reno 3 ini, si Reno 3 ini. Dan menurut gua, cocoknya buat siapa sih Oppo Reno 3 ini? Menurut gue cuma cocok buat satu orang, dimana dia emang bener-bener ngebutuhin fitur kameranya, baik itu fotografi maupun videografi, karena dua-duanya emang superior banget di Oppo Reno 3 ini. Terus dia nggak mentingin gitu, misalnya mau pakai chipset apa kek, mau buat gamingnya nggak sekencang HP lainnya kek, atau misalnya fiturnya NFC segala macem ada semuanya, infrared, itu nggak mentingin itu. Yang penting kameranya bagus. Dia emang pakai banget buat kameranya, baik itu makro, foto biasa, HDR, videonya yang stabil segala macem. Itu
Dan HP ini nggak cocok buat yang kalian berharap lebih di harga 5,5 juta. Misalnya mau dapat NFC, mau dapat chipset yang sangat kencang, atau bahkan dapat chipset yang kelas flagship alias budget flagship. Nah, saingannya siapa sih di harga 5,5 juta? Kalau dibandingin sama yang kelasnya value, brand-brand yang ngunggulin value atau harga murah spek tinggi kayak Redmi sama Realme, ini bukan saingannya menurut gua, karena beda. Nilai yang didapat dari Reno 3 ini beda. Dia saingannya tuh sama Samsung sama Huawei menurut gua. Samsung di kelas harganya mungkin A71 ya kalau saat ini. Kalau Huawei di kelas gitu masih ada Nova 5T, harganya lebih murah, dan fitur sama kemewahannya menurut gua ada di atas Reno 3 ini, si Huawei Nova 5T. Kalau misalnya si Samsung A71 juga sama, punya fitur yang lebih lengkap. Cuma tetap kameranya jelas lebih superior si Reno 3. Makanya dari itu gue rekomendasiin buat yang emang ngincer kameranya. Terus kalau dari segi brand Oppo sendiri, Oppo kan banyak juga jajarannya ya, terutama yang keluarnya di tahun kemarin. Kalau kalian yang ngincer sesuatu yang lebih mewah, ingin pas dipegangnya tuh kelihatan mahal gitu, sesuai sama harga 5,5 jutanya itu, kalian urungkan niat buat beli Reno 3 ini, karena plastik dan kesannya murahan banget, kayak HP 3 jutaan, kayak Oppo F11 menurut gue ini. Terus masih penting kalian beli Reno generasi pertama, itu udah pop up kamera, layarnya full, itu lebih bagus. Saya itu nambah sedikit, sekarang lu bisa dapetin Oppo Reno 10 times zoom yang sekarang diobral jadi 6,5 juta. So thanks buat lu yang udah nontonin video ini dari awal sampai habis ya, mungkin akan panjang banget karena ya gua pengen ungkapin semua pengalaman gua pakai si Reno 3 ini meski dalam waktu seminggu kurang. Tapi mudah-mudahan bisa kasih gambaran jelas buat kalian semuanya, Nets. Buat kalian yang mau nanya-nanya, jangan ragu untuk drop komentar di bawah, tanya apa aja tentang Reno 3 ini. Kalau misalnya yang gua tahu akan gua jawab. Terus silahkan klik like, dislike, share, bebas pencet tombol apa aja, tapi yang wajib pencet tombol subscribe tentu aja supaya kalian gak ketinggalan video Om Gadget berikutnya. So, gua Ali Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Plastik 5,5 juta dapat plastik. Parah banget sih Oppo.